Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 369. Ya Pak, ketika Dong Suebing kembali ke bangsal, dokter telah pergi. Dong Suebing memaksakan senyum dan bertanya, "Kamu masih belum makan malam. Apa yang ingin kamu makan? Saya akan membelinya di bawah." "Saya tidak lapar." Yu Meixia masih terguncang dengan apa yang terjadi. "Kian-Kian, bisakah kamu menyembunyikan ini darinya?" "Aku tahu. Aku telah menelepon ibuku untuk menjemput Kian-Kian dan memintanya untuk menjaganya di tempatnya." "Jangan khawatir." Yu Meixia mengangguk dan menyentuh perban di wajahnya lagi. "Ini tidak akan meninggalkan bekas luka." Dong Suebing menepuk tangan Yu Meixia. "Tidak, dokter sudah mengatakannya sebelumnya, kan?" Yu Meixia mengangguk. "Kalau begitu aku ingin dipulangkan. Di sini terlalu mahal. Ayo kembali." Dong Suebing dengan cepat menghentikan Yu Meixia. "Jangan khawatir tentang ini. Lui Dava dan perempuan jalang itu, Li Hong, akan membayar biaya pengobatanmu. Tetaplah di sini sampai lukamu sembuh. Tetapi dengarkan saja aku." "Oke." Dong Suebing menemani Yu Meixia sampai sekitar jam 9 malam ketika Kian-Kian menelepon lagi. Dong Suebing membuat alasan dan memberikan teleponnya kepada Yu Meixia. Yu Meixia mengobrol dengan putrinya sebentar sebelum menutup telepon. Dia melihat jam dan berkata pada Dong Suebing, "Xiao Bing, sekarang sudah larut dan kamu harus pulang." Dong Suebing tertawa. "Saya tidak akan pergi. Aku akan menemanimu malam ini." "Tidak dibutuhkan. Saya tidak ada urusan di rumah. Kamu harus istirahat." Yu Meixia menatap mata Dong Suebing. "Terima kasih. Pergilah dan tidurlah. Berhati-hatilah saat Anda berbelok. Jangan menekan lukamu, dan beritahu aku jika kamu butuh sesuatu." "Oke." Yu Meixia perlahan menutup matanya. Setelah Yu Meixia tertidur, Dong Suebing melepaskan tangannya dan berdiri. Dia melihat wajah Yu Meixia, dan matanya memerah. Dia berjalan keluar dari bangsal untuk merokok. Dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan keburukan Yu Meixia terlalu lama. Dia akan mengetahui kapan perbannya dilepas, dan Dong Suebing bertanya-tanya bagaimana dia akan menghiburnya. Keesokan paginya, telepon Dong Suebing membangunkannya. Dong Suebing dengan cepat keluar dari bangsal untuk menjawab panggilan tersebut. "Kepala Dong, saya dari bagian ketertiban umum." "Apa itu?" "Li Hong dibebaskan tadi malam." Dong Suebing sangat marah. "Bukankah sudah kubilang tidak ada yang boleh melepaskannya tanpa perintahku?" Jawab petugas itu. "Itu adalah Kepala Liang yang memberi perintah." Klik. Dong Suebing menutup telepon dan menghubungi nomor Liang Chengpeng. Liang Chengpeng baru saja bangun dan mengetahui apa yang terjadi ketika dia melihat nomor Dong Suebing di teleponnya. Dia menjawab, "Xiao Dong, aku tahu apa yang terjadi tadi malam. Sayalah yang membebaskan Li Hong, dan dia setuju untuk memberikan kompensasi sebesar 120.000 RMB sebagai biaya pengobatan. Kompensasi ini cukup tinggi, dan ini hanya sengketa perdata. Tidak perlu menahannya. Kamu harus tenang." Liang Chengpeng berasal dari faksi Siang Daofa, dan Kepala Departemen Publisitas Kabupaten telah meneleponnya tadi malam. Dia harus membantunya. Selanjutnya, Lui Dava akan dipromosikan menjadi kepala seksi, dan mereka semua berada di pihak yang sama. "Kepala Liang, bagaimana saya bisa tenang? Pembantu saya cacat. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan disfigure? Dia berusia awal 30-an dan seorang wanita. Bagaimana dia akan menghabiskan sisa hidupnya? Kamu pikir semuanya akan diselesaikan dengan membayar sejumlah uang?" Dong Suebing berteriak, "Jika mereka mengira uang bisa menyelesaikan segalanya, baiklah. Saya akan menjelekkan Li Hong dan Lui Dava sekarang. Kompensasi. Saya akan memberikan kompensasi kepada mereka 200.000 dan akan menjelekkan mereka setiap hari. Saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan terhadap saya." Semua orang di biro tahu Dong Suebing telah memenangkan lotre, dan beberapa ratus ribu bukanlah apa-apa baginya. Liang Chengpeng mendengar apa yang dikatakan dan diteriakkan Dong Suebing. "Sebaiknya kamu tidak membuat masalah. Li Hong telah menyerang seseorang, dan dia harus membayar akibatnya." Liang Chengpeng menjawab tanpa daya. "Kamu berani membicarakan orang lain. Anda telah memukuli kepala Lui dan keluarganya kemarin. Mereka ingin melaporkan hal ini,
dan saya harus berbicara lama dengan mereka. Dengarkan saja aku dan mundur selangkah. Masalah ini akan berakhir di sini, oke? Dong Suebing tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada Liang Chengpeng, dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Yu Meixia bangun dan bertanya, Xiao Bing, apakah terjadi sesuatu? Tidak terjadi apa-apa. Dong Suebing menahan amarahnya. Bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu masih sakit? Tidak sakit, tapi ada sensasi terbakar. Oke. Setelah menyelesaikan Yu Meixia, Dong Suebing meninggalkan rumah sakit menuju pemerintah kabupaten. Di luar kantor wali kota, Dong Suebing membuka pintu kantor sekretaris Hu. Saudari Hu, apakah wali kota Xie ada di dalam? Ya, kamu dapat masuk. Hu Xilian terkejut dengan kemarahan kepala Dong. Kejadian kemarin belum menyebar, dan belum banyak orang yang mengetahuinya. Dong Suebing berbalik dan mengetuk pintu. Masuk, kata Xie Huilan. Dong Suebing memasuki kantor dan menutup pintu di belakangnya. Sebelum Sister Xie dapat berkata apapun, Dong Suebing mulai mengeluh. Wali kota Xie, apa yang salah dengan para pemimpin Kabupaten Yantai kita? Hanya karena saya dicalonkan untuk posisi kepala badan promosi investasi bersamanya, dia meminta putranya untuk menindas putri pembantu saya. Putranya mencoba memeras uang darinya dan bahkan mencoba menelanjanginya di depan umum. Apa yang telah dia ajarkan pada putranya? Karena perbuatan bocah itu, putri pembantu saya menggaruk wajahnya, dan Louis Dava serta Hong Li menyalahkan pembantu saya. Mereka pergi ke tempat kerjanya dan merusaknya. 5 goresan panjang dan dalam. Dokter mengatakan bahwa dia tidak dapat memulihkan penampilannya. Dia baru berusia awal 30-an dan cacat. Bagaimana orang bisa melakukan ini? Xie Huilan meletakkan dokumen yang dipegangnya. Lalu apa yang terjadi? Li Hong telah dibebaskan dan bahkan tidak ditahan. Dia bilang dia akan memberikan kompensasi kepada pembantuku sebesar 120.000 RMB. Bagaimana 120.000 RMB bisa dibandingkan dengan masa depan seseorang? Dong Suebing mengertakkan gigi dan berkata, semuanya dimulai karena aku, dan aku tidak tahu bagaimana cara memberitahunya bahwa dia cacat karena aku. Dong Suebing melanjutkan omelannya beberapa saat sebelum Xie Huilan mengerti apa yang terjadi. Xie Huilan mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak peduli apa yang harus saya lakukan. Mereka harus membayar harga atas perbuatan mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan memberikan kompensasi uang. Xie Huilan memandang Dong Suebing dan berkata, silakan duduk dulu. Dia berdiri dan pergi ke dispenser air untuk menuangkan secangkir air untuk Dong Suebing. Minumlah air dan tenanglah. Berhentilah bersikap gegabah setiap kali Anda menghadapi masalah. Kapan kamu bisa berhenti bersikap impulsif? Xie Huilan mengulurkan tangan dan membuka kancing mantel Dong Suebing dan mengancingkannya lagi. Kamu salah mengancingkan kancingmu. Dong Suebing sedikit tenang. Terima kasih. Xie Huilan melanjutkan. Ada banyak cara untuk menghukum seseorang, dan Anda tidak perlu menggunakan metode yang paling mudah. Dong Suebing tidak mengerti maksud Xie Huilan. Besok ada rapat komite partai, kan? Xie Huilan berkata dengan tenang. Semua orang mengira kamu akan kalah dari Louis Dava. Namun jika mendapat suara lebih banyak dan mendapat posisi, itu akan menjadi pukulan berat bagi Louis Dava. Setelah Anda menjadi kepala badan promosi investasi, dia akan menjadi bawahan Anda, dan Anda akan punya cara untuk menghadapinya. Xie Huilan telah mempersiapkan pertemuan komite partai yang akan datang beberapa hari ini. Pertemuan ini akan menentukan masa depan Dong Suebing, dan dia sangat mengecewakannya. Dong Suebing memahami apa yang dikatakan Suster Xie. Itu benar. Jika saya merampas promosi Louis Dava dari bawah hidungnya, itu akan lebih memuaskan daripada menahan Li Hong selama beberapa hari. Dong Suebing hanya ingin Louis Dava menderita dan membalas dendam kepada saudari Yu. Itu benar, saya harus memanggil kepala seksi saya. Pagi selanjutnya, rumah Louis Dava. Li Hong telah menyiapkan tas Louis Xiaolei dan memintanya pergi ke sekolah. Setelah putranya meninggalkan rumah, Li Hong tidak lagi menyembunyikan ketidakbahagiaan di wajahnya. Dia menoleh ke suaminya. Saya sudah menarik uangnya, 120.000 RMB. Tahukah Anda berapa banyak uang yang tersisa di tabungan kita? Rekening bank kami hampir kosong.
Saya belum pernah melihat pemimpin pemerintahan yang tidak berguna seperti Anda. Putra kami telah cacat. Biarpun aku sudah mencakar wajah perempuan jalang itu, apa yang bisa mereka lakukan? Ah, Dong Suebing itu juga telah memukul saya dan putra kami. Mengapa Anda tidak menyelesaikan masalah dengannya, dan kami masih harus memberikan kompensasi 120.000 RMB kepada mereka? Bagaimana kita bisa hidup tanpa tabungan apapun? Ah, beritahu saya. Louis Dava menggebrak meja. Cukup, kamu tidak berguna, dan kamu masih berani menggebrak meja di depanku. Li Hong menatap Louis Dava. Louis Dava berteriak, jika kamu tidak membuat kekacauan ini, aku tidak perlu menyerah pada mereka. 2 hari ini, Louis Dava dan istrinya bertengkar siang dan malam, dan pada akhirnya, Louis Dava tidak mau lagi bertengkar dengannya. Saya setuju untuk memberikan kompensasi kepada mereka karena saya ingin menyelesaikan ini secepat mungkin. Rapat komite partai kabupaten diadakan hari ini, dan posisi ketua akan diselesaikan. Selama periode ini, saya tidak boleh mengalami kecelakaan apapun. Setelah saya menjadi ketua, beberapa ratus ribu RMB bukanlah apa-apa. Mengapa kamu tidak bisa melihat ke depan? Li Hong berpikir sejenak dan bertanya. Apakah promosimu sudah dikonfirmasi? Tidak masalah. Louis Dava menjawab, itu telah dikonfirmasi. Li Hong mendengarnya dan berhenti bertengkar dengan Louis Dava. Aku akan memasak sesuatu untukmu. Apa yang ingin kamu makan? Saya akan makan di tempat kerja saya dan menunggu kabar pada saat yang sama. Suasana hati Louis Dava tidak terpengaruh oleh kejadian Yumeixia. Seperti yang dia katakan, jika dia menjadi ketua, dia akan memiliki segalanya. Gedung Komite Partai Kabupaten. Xiang Daofa dan Direktur Departemen Publisitas Chen Tongbing sedang mengobrol di kantor Xiang Daofa. Sekretaris Xiang, kata Chen Tongbing. Saya mendengar wali kota Xie sedang sibuk akhir-akhir ini. Xiang Daofa tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Sejak Xie Huilan dipindahkan ke Kabupaten Yantai, dia mengurus urusannya sendiri, dan jarang berselisih dengan Xiang Daofa selama pertemuan dan pengambilan keputusan penting. Xiang Daofa tahu Xie Huilan sedang menunggu kesempatan dan tidak akan melawannya jika dia tidak yakin untuk menang. Namun kali ini Xie Huilan tiba-tiba menominasikan Dong Suebing sebagai kepala badan promosi investasi. Langkah ini jelas menempatkan dirinya melawan Xiang Daofa secara terbuka, dan ini mengejutkan Xiang Daofa. Dia tidak menyangka Xie Huilan begitu mengkhawatirkan Dong Suebing. Jika karena Dong Suebing telah menyelamatkan nyawanya dan dia ingin membalas budi, maka Xiang Daofa akan mengira dia belum dewasa sebagai wali kota. Atau mungkinkah Xie Huilan yakin dia akan menang? Chen Tongbing juga tidak mengerti mengapa Xie Huilan melakukan ini. Xiang Daofa menguasai mayoritas suara di komite partai, dan apapun yang dilakukan Xie Huilan, dia tidak punya peluang. Kenapa dia masih berusaha melawan Xiang Daofa? Apa yang dia rencanakan? Saya mendengar sekretaris Cao, kata Chen Tongbing. Xiang Daofa mengangguk. Aku tahu tentang itu. Cao tua telah memberitahuku. Tidak apa-apa. Chen Tongbing merasa lega saat mendengar jawaban Xiang Daofa. Dia sangat dekat dengan Louis Dava, dan Louis Dava dapat bergabung dengan faksi Xiang Daofa karena rekomendasinya. Dia tidak ingin terjadi kecelakaan. Pada saat yang sama, Sekretaris Komisi Politik dan Hukum Huang Li juga berada di kantor Xie Huilan. Huang Li tidak setuju dengan keputusan wali kota Xie untuk menentang Xiang Daofa secara terbuka, karena dia merasa ini bukan saat yang tepat. Dong Suebing tidak akan menang melawan Louis Dava, dan selain Louis Dava, tidak ada orang lain yang dapat mengambil alih posisi kepala badan promosi investasi. Reputasi dan otoritas Xie Huilan akan terpengaruh. Namun Huang Li tidak menghentikan Xie Huilan, karena dialah satu-satunya orang di Kabupaten Yantai yang mengetahui Dong Suebing adalah pacar Xie Huilan. Wali kota Xie tidak akan duduk diam dan melihat pacarnya ditindas. Sekretaris Xiang telah mencoba menekan Dong Suebing beberapa kali. Dia bahkan berencana untuk menyingkirkannya. Itu sebabnya Huang Li tidak akan menghentikan Xie Huilan membela pacarnya. Di kantor, Huang Li membahas agenda pertemuan dengan Xie Huilan sebelum pertemuan. Di akhir pembicaraan mereka, Huang Li mengangkat topik tentang kepala badan promosi investasi. Xie Huilan tersenyum dan menatap Huang Li. Fraksi sekretaris Xiang tidak bersatu seperti yang Anda kira. Semua anggotanya memiliki pemikirannya masing-masing dan tidak meremehkan Xiao Dong.
Xiao Dong telah mencapai banyak prestasi luar biasa dalam waktu 1 tahun setelah bergabung dengan Biro Keamanan Umum. Saya tahu banyak orang tidak menyukai Xiao Dong dan merasa dia tidak dewasa, gegabah, dan terus menyinggung orang lain. Tetapi banyak orang yang lupa bahwa Xiao Dong telah membantu banyak orang. Huang Li teringat Cao Supeng dan segera mengerti mengapa Xie Huilan mencalonkan Dong Suebing. Huang Li menyadari bahwa Xie Huilan telah memikirkan hal ini. Dia tidak hanya akan mendukung pacarnya tetapi juga membuat badai. Dong Suebing diam-diam menutup pintu bangsal Yu Meixia. Dia pergi bertanya kepada dokter tentang kondisi Yu Meixia, sebelum kembali ke keamanan umum kabupaten. Rapat komite partai akan segera dimulai, dan Dong Suebing tidak dapat menemani saudari Yu lagi. Selama periode ini, dia harus kembali bekerja dan tidak membiarkan orang lain mendapat kesempatan untuk mengeluh terhadapnya. Saat Dong Suebing memikirkan tentang rapat komite partai, wajahnya menjadi dingin. Dia telah mengerahkan seluruh upayanya, dan pertemuan ini akan menentukan masa depannya, balas dendam Yu Meixia, otoritas Xie Huilan, dan banyak lagi. Bagi Dong Suebing, ini adalah perang yang tidak bisa dia hilangkan. Dong Suebing harus menang. Dia harus mendapatkan posisi kepala seksi. Dong Suebing menyilangkan tangan dan duduk di kantornya dengan mata terpejam. Saat Dong Suebing menunggu hasilnya, rapat komite partai dimulai. Suasana mencekam di ruang rapat 1, dan perlahan-lahan para panitia memasuki ruangan. Sebagian besar rapat komite partai kabupaten akan memasang papan nama di atas meja, dan semua anggota akan mengetahui di mana mereka duduk. Namun, di Kabupaten Yantai, tidak ada papan nama di meja pertemuan. Namun bukan berarti para anggota panitia bisa duduk di mana saja mereka mau. Misalnya, ketua tabel diperuntukkan bagi sekretaris komite partai daerah, diikuti oleh anggota lainnya berdasarkan peringkat mereka. Setiap kali peringkat anggota berubah, kursi mereka akan berubah. Hampir seluruh anggota sudah datang kecuali sekretaris partai dan wali kota. Para pemimpin biasanya akan datang sedikit lebih lambat, dan ini adalah budaya mereka. Setelah beberapa saat, Xiang Daofa dan Xie Huilan berjalan menuju ruang pertemuan bersama. Mereka mengobrol dan tersenyum saat masuk. Di permukaan, mereka terlihat harmonis, namun semua anggota komite tahu bahwa ini adalah kemunafikan para pemimpin pemerintahan. Xiang Daofa adalah pemimpin nomor 1 di Kabupaten Yantai, dan itulah mengapa ketika keduanya memasuki ruang pertemuan, Xie Huilan berjalan sedikit di belakangnya. Meskipun dia tidak tertinggal dari Xiang Daofa seperti bawahan lainnya, dia telah memberinya rasa hormat. Saat keduanya hendak memasuki ruang pertemuan, Xie Huilan berhenti mengobrol sambil tersenyum dan memasuki ruangan terlebih dahulu. Ini agar Xiang Daofa menjadi yang terakhir. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan apapun atas tindakan Xie Huilan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.